Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami kelompok 3 akan mengambil tema e-commerce dan merancang sebuah sistem informasi yang bernama sistem informasi loyalitas. Sebelumnya perkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Aryo Aji Wibisono dengan NIM D10412210077. Saya Arya Diputra dengan NIM D10412210033 dan Sucipta Wijaya dengan NIM D10412110016. Topik yang akan kami bahas pada presentasi video ini yaitu adalah yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada studi kasus, dan yang ketiga ada penyelesaian. Yang pertama latar belakang. Yang pertama ada penurunan jumlah pengguna e-commerce. Dalam beberapa tahun terakhir, e-commerce telah mengalami pertumbuhan yang pesat, mendorong perubahan besar dalam cara kita berbelanja dan berbisnis. Namun belakangan ini, ada kekhawatiran yang muncul seiring dengan penurunan jumlah pengguna e-commerce yang dapat diamati di berbagai pasar. Yang kedua, latar belakangnya persaingan yang ketat. Industri e-commerce telah menjadi sangat kompetitif dengan munculnya berbagai platform yang menawarkan produk dan harga yang serupa. Para pengguna menjadi lebih selektif dan cenderung beralih antara platform untuk mencari penawar yang terbaik. Yang ketiga, ada penurunan loyalitas konsumen. Berdasarkan persaingan dengan sesama perusahaan sejenis dan perubahan tren ketika melakukan berbelanja online menjadi tantangan tersendiri bagi seluruh e-commerce dalam mempertahankan loyalitas konsumen. Loyalitas konsumen sendiri merujuk pada tingkat kesetiaan dan ketertarikan konsumen terhadap suatu merek, toko, ataupun platform e-commerce. Oleh karena itu, penting bagi sebuah e-commerce untuk membuat sebuah sistem informasi yang dapat meningkatkan loyalitas konsumen agar dapat bersaing dengan e-commerce lainnya. Baiklah, berikutnya ada studi kasus yang akan dilanjutkan oleh Aryo Aji Wibisono. Oke, saya akan melanjutkan mengenai studi kasus. Di sini terdapat gambar grafik penurunan jumlah pengunjung di 5 e-commerce terbesar di Indonesia dari Desember 2022 hingga Februari 2023. Berdasarkan data SimilarWeb, Shopee mendapatkan 143,6 juta kunjungan pada Februari 2023. Jumlahnya turun 16,2% dari bulan sebelumnya yang sebanyak 171,3 juta kunjungan. Tokopedia juga mencatatkan penurunan kunjungan sebesar 15,6% pada Februari 2023. Lazada mencatatkan 18% penurunan pengguna pada Februari 2023. Kemudian, Orami mengalami penurunan yang signifikan sebesar 7,2% secara bulanan pada bulan Desember 2022 hingga Februari 2023. Sementara itu, Blibli juga mengalami penurunan sebesar 18,9%. Dikutip dari kompas.com, jumlah pengunjung platform e-commerce atau platform marketplace di Indonesia merosot di awal tahun 2023 ini. Nilai transaksi e-commerce sepanjang tahun 2022 adalah sebesar 476,3 triliun rupiah dengan volume transaksi sebanyak 3,486 juta transaksi. Penurunan nilai transaksi di e-commerce sedikit banyak dipengaruhi tingginya inflasi akibat naiknya harga bahan bakar minyak atau BBM. Oke, pada bagian penyelesaian akan dilanjutkan oleh Sucipta Wijaya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan membahas bagian penyelesaian. Jadi bagaimanakah penyelesaian untuk kasus di atas? Nah, di sini kami menawarkan penerapan sistem reward pada sistem e-commerce. Sistem reward ini merupakan langkah strategis yang efektif dan dalam menjaga loyalitas pengguna e-commerce. Dengan memberikan penghargaan kepada pengguna yang setia, perusahaan e-commerce dapat memperkuat hubungan dengan pelanggan, meningkatkan retensi, dan mendorong pertumbuhan bisnis secara jangka panjang. Dengan sistem reward, perusahaan e-commerce dapat mendorong pengguna untuk melakukan pembelian secara berulang, meningkatkan frekuensi transaksi, dan menghabiskan lebih banyak waktu di platform mereka. Insentif seperti diskon, cashback, poin,
reward, atau program keanggotaan khusus dapat memberikan motivasi tambahan kepada pengguna untuk tetap setia dalam menggunakan platform e-commerce tersebut. Sekian yang dapat kelompok kami bahas. Kami pamit undur diri. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.